Hatta tazula
yaitu sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib tidak mungkin karena sudah tidak ada sholat wajib dalam waktu-waktu ini. Sholat sunnah itu diharamkan dalam 5 waktu ini ya. Sholat sunnah yang mana? Sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Tidak ada sebabnya ini maksudnya tidak ada sesuatu hal yang mendahului dan menjadikan sholat sunnah itu disunahkan atau bukan dalam waktu yang berbarengan. Yang pertama yaitu pada waktu syamsi, ketika waktu terbitnya matahari hatta tartafi'a badruruhin, sehingga ia naik sekira 1 tombak ya, sama dengan 1 tombak. Maksudnya 1 tombak itu seberapa Pak? 1 tombak itu ketika bayang-bayang suatu benda itu sudah sama dengan ukuran benda itu. Bedanya apa? Kalau waktu asar itu sebelum tenggelam, kalau waktu yang diharamkan ini ketika pagi hari. Ketika matahari terbit sampai suatu matahari itu naik 1 tombak atau bayang-bayang suatu benda itu sama dengan ukuran benda itu, ya sebelum itu maka diharamkan sholat sunnah, tidak ada sholat sunnah ya. Kemudian wa indal istiwa itu ketika waktu istiwa ya, ketika waktu istiwa itu ketika matahari tepat berada di tengah-tengah langit atau 90 derajat di atas kita. Fi ghairi yaumil jum'ati, pada selain hari Jumat, hatta tazula, sehingga ia turun, maksudnya sehingga ia lingsir, sehingga ia longsor atau sehingga ia tergelincir atau sudah masuk waktu zuhur. Jadi ketika matahari tepat di tengah itu haram melakukan sholat sunnah ya. Kecuali sholat sunnah yang ada sebabnya. Itu tadi saya jelaskan. Fi itu fi ghairi yaumil jum'ah, selain hari Jumat. Kalau hari Jumat sholat sunnah mutlak, sholat sunnah walaupun matahari pada waktu istiwa tetap diperbolehkan gitu. Kemudian wa indal isfirari, dan ketika matahari sudah menguning, maksudnya cahaya matahari itu sudah menguning, hatta taghriba, sehingga ia tenggelam, maksudnya sebelum tenggelam itu, sebelum waktu tenggelam. Kemudian wa ba'da sholat subuh, dan setelah sholat subuh, hatta tatla'i syamsi, sehingga terbitnya matahari. Setelah sholat subuh sehingga terbitnya matahari itu tidak boleh melakukan sholat sunnah. Kemudian wa ba'da sholatil asri, setelah sholat asar, hatta taghriba, sehingga matahari tenggelam, itu waktu-waktu yang diharapkan untuk melakukan sholat. Tetapi kalau iktikaf boleh-boleh aja ya. Yang dimaksud di sini sholat ya, bukan berzikir. Kalau berzikir atau membaca Al-Quran atau iktikaf di masjid boleh-boleh saja, tetapi tidak boleh melakukan sholat ya gitu. Nah, yang dimaksud dengan sholat-sholat yang tanpa sebab yang mendahulunya itu contohnya seperti sholat gerhana, sholat gerhana matahari ya. Dan matahari itu gerhananya terjadi pada waktu istiwa, pada waktu istiwa selain hari Jumat. Itu kan haram gitu, waktu itu kan haram melaksanakan sholat. Tapi kebetulan ada gerhana matahari pada pas istiwa, maka hukumnya tetap disunahkan melakukan sholat sunnah khusyuk ya, tetap sunnah gitu. Yang dimaksud di sini sholat sunnah yang tanpa sebab yang mendahului gitu. Jadi
diam tanpa mengambil nafas. Maksudnya diam itu wakaf tapi kok tidak wakaf, tidak boleh dibaca saktah. Kalau belum pernah mengerti apa maksud saktah ya dipelajari, searching di Google. Kalau tidak paham bisa tanyakan kepada saya. Jadi di dalam sholat itu ada kalanya saktah itu disunahkan, Pak. Ini hukumnya tidak wajib ya. Jadi saktahnya sholat di sini maksudnya tidak wajib, tetapi hukumnya sunnah. Ya. Boleh dilakukan, boleh, tidak juga boleh. Itu ada enam tempat pada dalam waktu sholat disunahkan saktah. Yaitu pertama yaitu baina takbiratul ihram wa du'a'il iftitah. Ketika antara takbiratul ihram dan membaca doa iftitah itu boleh kita saktah. Contohnya Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya kabira, alhamdulillah, tanpa menarik nafas. Walaupun takbiratul ihram itu akbarnya di wakaf ya kan, tanpa mengambil nafas langsung membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah. Gitu, tanpa mengambil nafas. Kemudian wa baina du'a'il iftitah wa ta'awud, di antara membaca doa iftitah dan ta'awud. Seumpama inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maksudnya wa ana minal muslimin itu kan sudah wakaf sih ya, sudah wakaf, tetapi tidak mengambil nafas, langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu boleh-boleh saja, hukumnya sunnah ya. Tapi ini sunnahnya ini yang paling masyhur atau yang paling sahih pada waktu mau ruku ya. Kalau ini sunnah menurut Kiai Musonef, hanya menurut Kiai Musonef, bukan berarti Kiai Musonef ini salah ya, tidak. Kiai Musonef juga memiliki rujukan kitab-kitab yang bersanad ya. Jadi saktah di antara doa iftitah dan ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian wa bainal Fatihati wa ta'awud, di antara bacaan Al-Fatihah dan ta'awud disunahkan saktah lagi atau diam sejenak. Diam ini maksudnya tanpa mengambil nafas. Itu ketika membaca surat Al-Fatihah, ketika di antara ta'awud dan membaca surat Al-Fatihah, yaitu ketika mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya. Dari ta'awud mau ke Al-Fatihah itu disunahkan saktah juga. Kemudian wa baina akhiril Fatihah wa amin, di antara setelah selesai Fatihah atau akhirnya surat Al-Fatihah wa amin dan bacaan amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Itu langsung amin walaupun tanpa mengambil nafas, itu hukumnya boleh-boleh saja, bahkan sunnah ya.
sekiranya sudah sempurna setiap anggota mahallahu pada tempatnya biqadri subhanallah dengan perkiraan bacaan subhanallah ya. Jadi diingatkan lagi oleh Kiai Musonef saya saling mengaku. Jadi beberapa rukun yang di dalamnya itu wajib tumakninah itu ada 4 dalam rukun sholat. Yang pertama yaitu ketika ruku, yang kedua ketika i'tidal, yang ketiga ketika sujud, yang keempat yaitu ketika duduk di antara 2 sujud. Yang dimaksud tumakninah itu apa? Yaitu berhenti sejenak atau diam sejenak, berhenti sejenak atau diam sejenak, ya kan? Dalam suatu gerakan hingga setiap anggotanya ini benar-benar telah sempurna berada pada tempatnya. Gitu. Jadi ketika kita sujud sebetulnya ingat anggota-anggota yang wajib berada di tempatnya ketika sujud ada berapa Pak? Yang kemarin kita sudah belajar ada 7 ya kan? 1 jidat, 2 kedua telapak tangan, ya kan, kedua lutut kaki, ya kan, dan telapak jari-jari kaki, ya kan. Itu wajib nempel tempat sujud. Dan ketika itu semuanya sudah nempel, nah itu wajib tumakninah dengan kira-kira selama kita membaca lafaz subhanallah gitu. Jadi membaca subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi ya kan, itu hukumnya sunnah, enggak wajib ya. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi itu membaca itu hukumnya sunnah. Enggak baca diem aja ketika sujud tetap sah. Si wajib nopo tumakninah ya. Itu yang wajib tumakninah. Atau ketika sujud baca subhanallah ya boleh-boleh saja. Ketika kita sudah selesai baca subhanallah ya berarti sudah tumakninah ya kan? Subhanallah berarti sudah tumakninah dengan syarat semua anggota yang wajib nempel tempat sujud itu sudah terpenuhi. Kemudian faslun ada ini suatu pasal tertentu. Asbab sujud sahwi ada beberapa sebab sujud sahwi itu arba'atun ada 4. Al-awal yang pertama itu tarku ba'din meninggalkan sebagian min ab'adis sholat dari sunnah ab'adnya sholat au ba'dil ba'di atau sebagian dari sebagian sunnah ab'adnya sholat. Asal yang kedua yaitu fi'lullah itu fi'lullah mengerjakan suatu perkara yang tiru yang bisa membatalkan amdahu dengan sengajanya, wala yubtilu dan tidak bisa membatalkan sahwahu tanpa disengaja idza fa'alahu apabila ia melakukannya nasiyan karena lupa. Al-thalitsu yang ketiga yaitu naqlur rukni qauli menempatkan rukun qauli ila ghairi mahallihi pada tempat selain tempatnya. Ar-rabi'u yang keempat yaitu iqa'u rukni fi'li meletakkan rukun fi'li ma'ihtimali ziyadati bersamaan dengan kemungkinan bertambahnya rukun. Jadi saya jelaskan di antara sebab-sebabnya sujud sahwi itu ada 4. Sujud sahwi atas baik. Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan apabila ada suatu sunnah ab'ad yang tertinggal ya, atau ada suatu penambahan rukun. Nah ini ada 4 ini Pak. Yang pertama tarku ba'din min ab'adis sholat meninggalkan sunnah ab'adnya sholat au ba'dil ba'di atau sebagian daripada sebagian sunnah ab'adnya sholat. Bingung ya, sebagian dari sebagian sunnah ab'adnya sholat. Ya, kalau orang yang tidak terbiasa dengan bahasa yang seperti ini bingung. Makanya nek cara ngomong biyen niku
ojo nanti jangan sampai ngaji tanpa guru. Kenapa? Kalau ngaji tanpa guru kamu baca-baca sendiri itu susah sekali untuk memahaminya. Dan ketika engkau berani membaca sendiri, jangan dipaham-pahamin sendiri, jangan disimpul-simpulin sendiri. Nanti apa? Jadi setan guru ini keblinger, kita jadi keblinger. Terutama dalam ilmu agama. Jadi tidak boleh namanya ngaji kok tanpa guru. Karena di dalam kitab ini bahasa itu terkadang kita itu tidak mampu memahami suatu bacaan dalam buku. Gitu kan. Apalagi kok membaca orang kita dari guru aja kadang salah paham. Ya. Jadi beberapa sebab-sebabnya sujud sahwi itu pertama, Pak. Yang pertama yaitu meninggalkan sunnah abahnya sholat. Contoh, meninggalkan atau lupa, meninggalkan tidak melakukan tasyahud awal atau tahiyat awal. Tahiyat awal itu termasuk sunnah abah, Pak. Nah, itu tidak usah kembali tahiyat awal, maka diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua, meninggalkan seperti meninggalkan kunut subuh, ya kan? Itu diganti dengan sujud sahwi. Atau ba'dul ba'di, ya kan? Au ba'dul ba'di atau sebagian dari sebagian sunnah awaatnya sholat. Meninggalkan sesuatu hal perkara yang disunnahkan di dalam sunnah awaat. Contohnya seperti apa? Membaca sholawat Nabi ketika tahiyat awal. Ketika tahiyat awal, ya, kita sudah tahiyat awal, kok lupa tidak membaca sholawat Nabi? Ini kan hukumnya sunnah juga. Di dalam sunnah apa? Itu ada sunnah lagi, gitu kan? Nah, itu hukumnya disunahkan sujud sahwi. Atau ketika qunut, ya kan, lupa membaca sholawat Nabi, ya kan? Wassallallahu ala Nabi, itu disunahkan juga sujud walaupun sudah qunut, ya kita sudah qunut, tapi kok lupa tidak membaca sholawat Nabi, tetap disunahkan sujud sahwi. Itu maksudnya seperti itu. Yang kedua, asalnya yang kedua itu fi'lu ma yubtilu, melakukan suatu perkara, ya, amduhu yang dengan sengaja, ma yubtilu yang membatalkan sholat, amdahu dengan sengaja, wala yubtilu dan tidak membatalkan sholat, sahwahu tanpa sengaja. Nih, ini melakukan suatu perkara, ya kan, yang bisa membatalkan sholat tetapi tanpa disengaja. Maksudnya apabila sesuatu hal itu dilakukan, dengan sengaja, maka hukumnya batal, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Contohnya seperti apa? Seperti berbicara selain dalam bacaan sholat, ya kan, secara sengaja. Secara sengaja itu batal, Pak. Tetapi tidak sengaja maka tidak batal. Tidak batal, tidak sengaja, ya saudara. Tidak sengaja seumpamanya belum kita kaget mati lampu, jelek gitu kan. Itu kan tidak sengaja, ya kan? Tidak sengaja. Sholatnya karena tidak sengaja, sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal, tetapi disunahkan melakukan sujud sahwi. Melakukan suatu perkara, ya kan, atau suatu hal yang di luar rukun sholat, dan itu juga tidak disunahkan di dalam sholat. Dan perkara itu apabila dilakukan dengan sengaja bisa membatalkannya. Atau bergerak, ya kan, bergerak tanpa disengaja, ya kan. Contohnya kita sudah 4 rakaat ini, ya. Contohnya apa ya? Bergerak tanpa, seumpama gerakan nepuk nyamuk, seumpama kita karena kita kebiasaan kalau ada nyamuk itu ditepuk, ya kan, seumpama kena nyamuk, tetapi ini karena suatu tangan ini refleks, Pak, kebiasaan
geni itu. Karena geni sudah pasti otomatis tangan kita spontan ngalih gitu kan. Gitu. Iya, itu tanpa disengaja. Kalau disengaja, kalau disengaja itu batal. Tapi kalau tanpa disengaja, maka hukumnya tidak batal. Dengan syarat tidak melebihi tiga gerakan, ya, gitu. Tetapi kalau ucapan yang di luar bacaan sholat, walaupun satu huruf satu kata, hukumnya tetap batal kalau sengaja. Hukumnya tetap batal kalau sengaja. Tetapi kalau tidak disengaja, hukumnya ya disunahkan sujud sahwi. Atau karena darurat, contoh ketika kita sholat di rumah, sholat sunnah atau sholat wajib, ada tamu gedor-gedor sholat kita jadi terganggu. Assalamualaikum, assalamualaikum, kan sholat kita jadi bising gitu ya. Kita terganggu ya sholatnya. Nah maka dari itu kita kasih kode dengan dehem atau dengan batuk ringan gitu kan. Gitu kan. Itu kode untuk kita masih melaksanakan sholat ya kan, satu kali. Nah itu disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena itu darurat, itu dalam kondisi terpaksa gitu kan, darurat. Tetapi kalau seumpamanya disengaja dengan kata-kata yang difahami ya kan, dan tanpa yang sesuatu hal itu tidak darurat, maka hukumnya batal. Contohnya kita masih sholat di rumah ya kan, anaknya angkat sekolah, Pak angkat sekolah, yo ada sholat dijawab, itu batal, itu batal hukumnya ya. Pak saya mau berangkat, yo bisa sholat terjawab anaknya, itu hukumnya batal, sholatnya batal, wajib ulangi sholat lagi gitu. Kemudian asal isu yang ketiga yaitu naqlu rukni qauli, mengambil suatu rukun qauli atau mengambil suatu rukun qauli atau menukil itu kan mengambil ila ghairi mahalihi, pada selain tempatnya. Contoh ketika kita tahiyat akhir ini kan seharusnya kita membaca at-tahiyatu mubarakatus shalawatut thayyibatu. Kok ditambahin al-fatihah, maka hukumnya batal, tidak boleh. Begitu juga ketika al-fatihah tidak boleh ditambahi dengan tahiyat, tidak boleh. Tahiyat itu tempatnya pada saat tahiyat akhir. Nah ketika menambahin itu sengaja tidak sengaja ya kan, itu maka harus sujud sahwi. Dan ini hukumnya wajib, orang sunnah ya kan. Jadi perkara sujud sahwi itu bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah. Maksudnya itu kalau tidak dilakukan ya batal, rasa sholatnya. Sujud sahwi itu kalau tidak dilakukan tidak sah sholatnya. Nah ini hukumnya harus sujud sahwi. Jadi nggak usah ditambah-tambahin tahiyat aja, nggak usah ditambah al-fatihah. Kemudian yang keempat yaitu iqra'u rukni fi'li, meletakkan rukun fi'li ma'ahtimali ziyadati, meletakkan rukun fi'li dengan melebihkan atau maksudnya dengan mengutamakan untuk menambah. Contohnya ketika kita lupa rakaat atau ragu-ragu, ketika kita sudah sholat maghrib seumpama 3 rakaat, nah rakaat yang terakhir ini ragu-ragu, ini sudah 3 rakaat atau 2 rakaat ya kan, lupa seumpama. Nah maka itu lebih baik mengutamakan kita ditambah aja satu rakaat, dan setelah itu kita sujud sahwi. Atau sholat isya ini kita lupa atau ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ditambah saja, jangan dikurangi. Ini sudah keempat apa kelima apa ketiga ini, kita lupa, ditambah saja, hukumnya ditambah 1 rakaat, setelah itu sujud sahwi. Dan ini juga hukumnya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ulama Syafi'i juga ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan wajib sujud sahwinya, ada yang mengatakan
Kemudian faslun, kita lanjutkan. Faslun ayat faslun adalah suatu fasalul bentuk. Ab'adu sholat ada beberapa sunnah ab'adnya sholat. Sunnah ab'ad itu sunnah yang tadi dijelaskan, yang disunahkan ketika kita tinggalkan, disunahkan lagi untuk melakukan sujud sahwi. Itu sab'atun, ada 7. Yang pertama yaitu at-tasyahudul awal, tasyahud awal atau tahiyat awal. Wa qu'uduhu, dan duduk badalan tasyahud awal. Wassalat, dan baca sholawat ala nabi atas nabi fihi dalam tasyahud awal. Wassalat ala ali, dan membaca sholawat ala ali atas keluarga nabi fi tasyahudil akhiri, di atas pada saat di dalam tasyahud akhir. Wal qunutu, dan qunut wa qiyamuhu, dan berdiri ketika qunut, wassalatu, dan membaca sholawat, wassalam, dan salam ala nabi atas nabi wa ali, dan keluarganya, wasofi, dan sahabatnya fihi, di dalam qunutnya. Ini ada sunnah apa? Jadi sunnah apa di dalam sholat itu ada 7. Yang pertama yaitu tasyahud awal atau tahiyat awal. Ingatkan sunnah apa itu ketika kita meninggalkan sunnah apa, maka disunahkan lagi untuk melakukan sujud sahwi. Walaupun tidak melakukan sujud sahwi itu hukumnya tetap sah. Ketika kita tidak tasyahud awal karena lupa ya, atau karena sengaja, itu sebenarnya sholatnya itu tetap sah. Ya kan? Tetap sah. Gak tasyahud awal itu sholatnya tetap sah. Tetapi disunahkan lagi sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi, hukumnya tetap sah. Tetap sah. Hanya saja kurang afdol. Begitu juga qunut. Orang qunut ya sah, pakai qunut lebih afdol. Sujud sahwi, meninggalkan qunut dengan sengaja atau tidak sengaja, itu disunahkan lagi sujud sahwi. Tidak sujud sahwi juga tidak apa, tetapi kurang afdol. Jadi kalau saya saling menyalahkan soal perkara qunut, itu adalah sunnah ab'ad ya. Sunnah ab'ad. Yang pertama yaitu tasyahud awal, tahiyat awal. Wa qu'uduhu, dan duduk pada saat tahiyat awal. Wassalatu ala nabi, dan membaca sholawat pada nabi fihi, di dalam tahiyat awal. Di sunnah ab'ad itu si pertama yaitu tahiyat awal, duduk pada saat tahiyat awal, dan sholawat atas nabi di dalam tahiyat awal.
adalah yang kelima kunut, ya kan? Kunut wa qiyamuhu dan berdiri ketika kunut, wassalatu yang itu wassalatu dan membaca sholawat, wassalam dan salam ala nabi atas nabi wa alihi dan keluarganya, washabihi dan sahabatnya fihi di dalam kunut. Itu sunnah al yang ketujuh. Jadi kalau sholat kunut itu bacanya yang bagus itu sholawatnya wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, minimal wa sallam. Kalau itu tidak dilakukan maka sunnah abalnya tidak terpenuhi. Nah ini maksudnya bagi atau bagi minal nafa'ati, sebagian dari sunnah abal ini ya sholawat ini maksudnya, ya kan? Dan sholawat Nabi ketika tasyahud awal itu juga bagi minal nafa'ati gitu. Jadi sudah sampai di sini Pak, ada yang perlu dipertanyakan? Sudah cukup jelas? Ya, itu disunahkan sujud sahwi juga setelah salam. Ya, tetap sunnah sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu ketika kita lupa karena meninggalkan, itu sunnah sebenarnya ketika sebelum salam. Tetapi ketika kita lupa, tetapi menambah gitu ya. Seumpamanya sujud, ya toh, sujud, duduk lagi, sujud lagi, duduk lagi, sujud lagi. Tapi ini benar-benar lupa loh, tanpa dia ngajar, ya kan? Maka itu sunnahnya setelah salam. Tetapi sesuatu perkara sujud sahwi ini lupa sebelum salam, kok lupa yang seharusnya dilakukan sebelum salam, lupa sujud sahwi, baru ingat setelah salam, maka sujud sahwinya setelah salam. Itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah setelah salam gitu. Ya tetap sunnah Pak, walaupun kita lupa, ya, setelah salam baru ingat gitu kan. Ada lagi yang perlu dipertanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Perempuan sholat zuhur gitu. Oh, perempuan ikut ke kuburan. Sebenarnya kalau wanita sih ya hukumnya makruh. Karena wanita ini sebenarnya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu sangat dijaga. Kecuali kalau itu keluarganya sendiri dengan syarat ia sudah menutup sesuatu hal yang wajib ditutup, yaitu auratnya dan berdampingan dengan muhrimnya. Sebenarnya wanita ini sebenarnya bisa dikatakan mendekati tidak boleh ketika keluar tanpa berbarengan dengan muhrim. Tetapi kita gampangkan saja hukumnya makruh gitu. Kecuali itu keluarganya sendiri dan berbarengan dengan muhrimnya atau suaminya. Dan wajib ditutup harus ditutup, yaitu aurat itu wajib ditutup. Itu hukum yang sebenarnya seperti itu. Kecuali kalau itu keluarganya, ayahnya, ya kan, atau ibunya atau suaminya, dan asal dia sudah menutup aurat dan ada muhrim yang mendampinginya, ya kan, maka hukumnya boleh-boleh saja. Tetapi lebih baik di iya, asal dengan syarat, kalau ziarah dengan syarat ada muhrim, ya kan, maksudnya ya jangan sendirian. Karena wanita ini serba berbahaya.